Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbuh. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terpujilah namanya untuk kebaikannya. Kembali kita bertemu di dalam renungan buka Sabat. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan lagi kepada kami. Kami boleh berada di pembukaan Sabat dengan penuh sukacita. Kami rindu firman-Mu menguatkan kami. Kami merindukan sabda kebenaran Tuhan, menolong kami untuk menikmati kebaikan Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Itulah sebabnya Tuhan, urapan sorga, Roh Kudus Tuhan, menyegarkan jiwa kami. Sukacita sorga kami rasakan, terlebih ketika kami berada di Sabat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya rindu membaca Mazmur 27 ayat 4 dan 5 saja. Saya berharap kita dapat membaca untuk semua pasal di Mazmur 27. Tetapi pada kesempatan ini saya membagikan Mazmur 27 ayat 4 dan 5 bunyinya demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tragedi demi tragedi terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Kesulitan terjadi dalam hidupnya. Dia dekat dengan maut. Dia senantiasa menghadapi peperangan, sehingga komentator Alkitab menyatakan bahwa khusus Mazmur 27 ayat 4 dan 5 dituliskan ketika dia berada pada masa tuanya. Ketika dia disarankan oleh banyak pengawalnya, rakyat Israel, untuk menyatakan kepada Raja Daud, dia tidak perlu ikut dalam pertempuran. Oleh karena bisa saja Daud terbunuh di dalam pertempuran. Saat dia sudah tua, saat dia kurang lincah, bisa jadi tragedi yang menyakitkan bisa terjadi kepada orang Israel. Itulah latar belakang Daud menuliskan ungkapan hatinya bahwa satu-satunya keamanan bagi dia adalah dia datang ke rumah Tuhan. Boleh jadi rumah yang dimaksudkan adalah bait suci yang berada di Israel yang saat itu memang belum ada. Tetapi mungkin kita lebih setuju, dan saya meyakini ketika Daud ingin lebih dekat dengan Tuhan. Dia ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kemurahan. Dia rindu menikmati bait Tuhan. Bait Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah hadirat Tuhan selalu menjadi bagiannya. Tentu saja Daud dapat menyaksikan bagaimana para imam, orang Lewi,
yang selalu melayani Tuhan di bait Tuhan. Dia merindukan dia boleh tinggal di rumah Tuhan. Dia merindukan supaya dia berlindung. Dia merindukan bahwa dia berada di dalam pelayanan ini. Tetapi dari kesemua ayat yang kita baca, ayat 4 dan 5, satu hal yang pasti, bahwa Daud ingin lebih dekat dengan Tuhan. Daud mengingini diam di dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya. Tentu saja Daud tidak akan tinggal di bait Tuhan seumur hidupnya, tetapi maksudnya di sini adalah Daud rindu menikmati bait Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika dia menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini, ada satu kerinduannya, bahwa dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena alasan hanya Tuhanlah pertolongannya, hanya Tuhan pelindung dalam hidupnya, hanya Tuhan yang dapat menyembunyikan dia, hanya Tuhan yang dapat memberikan kepastian dari jangkauan musuh. Apa pelajaran bagi kita? Tuhan menghendaki hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Kita menghadapi tantangan, menghadapi stres, menghadapi ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan, padahal kita adalah umat kesayangan Tuhan, tetapi kita belum menikmati hadirat-Nya. Pada kesempatan ini, mari kita merenungkan sebagaimana renungan Daud menjadi renungan kita juga pada hari ini menjelang pembukaan Sabat. Tuhan, saya rindu menikmati kebaikan Tuhan. Saya rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya rindu merasakan ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu hanya dapat terjadi dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, hadirat-Nya yang mengundang kita datang kepadanya untuk lebih dekat dalam kehidupan kebaikan-Nya. Dengan kata lain adalah, mari kita menikmati bait Tuhan. Mari kita menikmati Tuhan. Mari kita merasakan sukacita dan damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Saudara boleh sukses dalam dunia ini. Saudara boleh berkelimpahan di dalam dunia ini. Tetapi akan tiba saatnya saudara butuh yang lebih dari itu, yaitu damai sejahtera, kebahagiaan. Dan itu hanya kita temukan ketika kita meminta kepada Tuhan untuk bersama dengan Tuhan, di rumah Tuhan, di hadirat-Nya setiap hari. Kiranya renungan yang sederhana ini menolong kita untuk memastikan kepada kita, Tuhan, saya rindu kebaikan-Mu terjadi. Saya rindu mengalami Tuhan dalam hidup ini. Saya rindu menyaksikan kemurahan Tuhan. Karena hanya inilah yang membawa kedamaian, sukacita, pengampunan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami meminta kepada-Mu. Kami merindukan kiranya kami boleh diam di hadirat Tuhan seumur hidup kami, supaya kami dapat terlindungi, supaya kami dapat menikmati kebaikan Tuhan, supaya kami terlepas dari beban dosa kami. Kami mau menyambut Sabat-Mu yang kudus. Terberkati dan dikuduskanlah kami kiranya ya Tuhan, sehingga sukacita dan damai sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.